Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra edisi 239 Kamis 15 Mei 2025. Seperti biasa ya, di Kojah Sastra saya akan mengajak Anda untuk membincangkan perihal kesusastraan. Dan tentunya sudah kami pilihkan topik-topik menarik untuk Anda. Nah, malam hari ini saya ingin membacakan sebuah esai yang ditulis oleh Ganjar Huya ya, yang merupakan bagian dari pusat bahasa ya. Dan esai dia ini pernah diterbitkan, pernah dimuat di Jurnal Susastra, Jurnal Ilmu Sastra dan Budaya, yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia tahun 2008 ya, volume keempat nomor 2. Judulnya ya seperti yang tertera di flyer ya, Diksi Laki-laki dan Perempuan dalam Puisi Mutakhir Indonesia. Nah, ada apa dengan masalah diksi antara laki-laki dan perempuan? Apakah ada perbedaan dan mengapa ini menjadi topik yang menarik untuk diulas di dalam kesusastraan? Ya karena ya bukan berarti membandingkan atau membedakan ya, jelas-jelas sudah berbeda. Tapi kalau membandingkan sih enggak. Tapi yang paling urgent lagi adalah bahwa bahasa yang digunakan atau kata-kata yang digunakan antara laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Seperti yang tadi sore sempat saya singgung ya, bahwa keduanya ini ya, laki-laki dan perempuan ini memiliki persoalan yang concernnya berbeda-beda. Nah makanya ini akan menarik untuk kita ulas malam hari ini. Baik, kita mulai aja di bagian pendahuluan dari esai ini. Jenis kelamin sebagai salah satu faktor pilihan bahasa, itu judulnya di bagian pendahuluan. Ya ada beberapa aspek yang menjadi tumpuan pilihan bahasa untuk menunjukkan hubungan bahasa dan masyarakat penuturnya. Seperti variasi berdasarkan usia, jenis kelamin, kelas dan kelompok sosial, etnis, serta pendidikan. Nah, penelitian pilihan bahasa atau diksi yang khusus berkaitan dengan jenis kelamin ini mengalami perkembangan yang sangat menarik. Hal ini terbukti dengan bergesernya paradigma penelitian ke arah penelitian yang tidak semata-mata meneliti variasi pilihan bahasa berkaitan dengan seks dalam pengertian biologis, tetapi telah menuju paradigma penelitian gender sebagai konsep sosial budaya. Yang jelas, hubungan bahasa dan gender ini merupakan hal yang kompleks dari segi bentuk-bentuk bahasa yang dipilih. Nah, analisis hubungan itu setidaknya menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan kemunculan variasi pilihan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Nah, penelitian yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda dalam menggunakan bahasa sebetulnya sudah lama menjadi perhatian, terutama di kalangan linguis. Misalnya, pada tahun 1922, Otto Jesperson memberikan pendapatnya bahwa perempuan agak malu-malu jika menyebut bagian anggota tubuh mereka dengan cara terang-terangan. Tidak seperti laki-laki, terutama yang muda, yang lebih suka menyebutnya tanpa tedeng aling-aling. Jesperson juga setuju bahwa bahasa yang digunakan oleh perempuan lebih kerap menggunakan kata sifat apabila dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya,
Perempuan sering menggunakan adorable, charming, sweet, atau lovely dibandingkan dengan kata-kata yang netral seperti great, uh, terrific, kemudian cool, dan juga near. Sementara Robin Lakoff juga telah membuat kajian terhadap isu bahasa dan gender. Digambarkan bahwa bahasa laki-laki itu lebih tegas, matang, dan suka berbicara terang-terangan. Namun sebaliknya, bahasa yang digunakan oleh perempuan itu tidak matang, tidak tegas, tidak secara terang-terangan atau menggunakan kata-kata kiasan, dan berhati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, serta kerap menggunakan kata-kata yang lebih halus dan sopan. Nah, di samping itu, menurut Lakoff, seorang perempuan jika merasa kurang yakin terhadap suatu masalah, mereka akan mempersoalkan kepada dirinya dan tidak mempunyai keyakinan terhadap diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, banyak masalah yang timbul berakhir dengan tanda tanya. Nah, para linguis juga menumpukan perhatian pada perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan dalam konteks jaringan sosial. James Milroy dan juga Leslie Milroy pada tahun 1997 juga melakukan penelitian, dan dari penelitiannya dia menemukan bahwa peranan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam jaringan sosial terrefleksi dalam bentuk tuturan mereka. Nah, perempuan cenderung melakukan interaksi dalam jaringan yang intens dan kompleks, serta menghubungkan variasi pilihan bahasanya dengan struktur jaringan personal daripada laki-laki. Nah, dalam bahasa Inggris misalnya, kata yang memiliki variasi vokal yang vokal depan rendah, misalnya Y atau Y, seperti dalam kata that, memiliki variasi vokal belakang A ya. Nah, begitu juga pada kata-kata flat, trap, dan juga rather, memiliki variasi vokal yang rendah, sedangkan variasi standarnya adalah A. Nah, variasi standar lebih banyak digunakan oleh perempuan. Itu ditulis Kolmas pada tahun 2005 lalu. Nah, lalu bagaimana dengan ideologi linguistik dalam diksi puisi Indonesia? Ya, saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Lebih dalam lagi, kita akan ulik tentang diksi antara laki-laki dan perempuan dalam puisi mutakhir Indonesia. Tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu satu musikalisasi puisi yang dibawakan oleh Ari Reda, Ketika Kau Tak Ada. Ini puisi dari Sapardi Djoko Damono kalau tidak salah ya. Kita simak aja yuk langsung. Ya, masih kita lanjutkan kebersamaan kita di Koja Sastra bersama saya Ribut Tahwandi di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Ya, tadi sudah kita singgung mengenai betapa ya masalah gender dan pilihan bahasa ini ternyata saling terkait satu sama lain. Ya, karena memang mungkin ada karakter yang membedakan di antara keduanya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di antara kedua jenis kelamin ini, laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana dengan ideologi linguistik dalam diksi puisi Indonesia? Ya, ada satu kutipan menarik dari Aldous Huxley yang dikutip dari Two or Three Creations. Pada abad ke-18,
di saat logika dan sains menjadi tren, perempuan berkeinginan berbicara seperti laki-laki. Namun abad ke-20 telah membalik proses tersebut. Nah, ini kutipan yang menarik nih. Kayaknya seru nih. Baik, kita coba ulas ya. Berangkat dari kutipan ini, kita akan coba untuk masuk lagi ke dalam ada apa, ada pembalikan yang bagaimana gitu ya. Nah, di antara abad 19 dan 20. Ya, kita masuk ke esai yang ditulis oleh Ganjar Huya. Ya, secara umum, hubungan yang kompleks antara jenis kelamin dan perilaku berbahasa melibatkan sebuah bahasa yang telah terbentuk sejak lama dari generasi terdahulu sebagai formasi ideologi dari tradisi etnolinguistik komunitas penutur bahasa. Nah, dalam hal ini, penutur dapat memilih apakah ia harus berusaha memproduksi ulang atau mengubah aturan yang sudah ada, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, sehubungan dengan itu, tidak dapat dimungkiri bahwa setakat ini penilaian pemakaian bahasa, khususnya dalam karya sastra, sering subjektif dan lebih melihat nama, person pembuat, dan bahkan jenis kelaminnya, bukan karyanya. Nah, tidak salah ya, tidak salah pula apabila banyak karya sastra yang ditulis para perempuan cenderung dilihat dari kacamata gender, seolah-olah ada perbedaan pendekatan yang harus dipakai ketika akan mengkaji bahasa dalam karya-karya perempuan. Nah, penyair perempuan atau perempuan penyair ya, lebih tepatnya perempuan penyair ya, juga harus berhadapan dengan bahasa Indonesia yang seperti mengesankan bahwa bangsa Indonesia mempunyai dikotomi dalam pilihan bahasa. Ada bahasa milik laki-laki dan ada bahasa milik perempuan. Nah, pendapat seperti itu mungkin mengherankan karena bahasa Indonesia sebenarnya tidak berjenis kelamin, berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Misalkan bahasa Arab atau bahasa apa lagi? Bahasa Inggris ya, bahasa Prancis jelas, bahasa Sanskerta jelas. Nah, juga kesusastraan tidak pula berjenis kelamin. Namun dalam praktiknya menyimpan banyak soal genderistik. Bahkan bisa jadi penyairnya tidak berpikir pemilihan bahasa seperti itu ketika menulis puisi-puisinya. Nah, ungkapan-ungkapan yang dipilih penyair baik laki-laki maupun wanita dipengaruhi oleh kepribadian, dan hal ini berhubungan dengan individualisasi puisi. Lalu, mengapa ideologi linguistik seperti ini bisa terjadi? Jawabannya mungkin karena sistem bahasa seperti bahasa Indonesia yang tidak memiliki jenis kelamin bukanlah wacana yang bebas dari budaya yang berlaku dalam masyarakat. Yap, ya, memang ya, perbedaan antara pandangan atau perspektif yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek ya, lebih banyak dipengaruhi oleh cara pandang budaya. Ya, kita tahu lah ya, di Indonesia rata-rata penganut budaya paternalistik, ya kan? Jawa apalagi, ya. Ya, dengan budaya paternalistik, maka perspektif yang digunakan dalam banyak hal itu selalu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu yang kemudian terlembaga ke dalam budaya atau keseharian kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, itu pula yang agaknya memberikan atau memberi entry point di dalam penggunaan bahasa, pemilihan bahasa dalam banyak hal, apalagi dalam kesusastraan.
Baik, saya lanjutkan ke paragraf berikutnya ini kawan. Bahasa Indonesia memang memperlihatkan sejumlah diksi yang seksis. Diksi-diksi untuk adjektiva lembut, setia, seksi, atau racun dunia sangat lekat dengan perempuan. Sementara adjektiva gagah, jantan, agresif, rasional, kasar, atau pengkhianat sangat lekat dengan laki-laki. Nah, diksi-diksi untuk verba misalkan seperti mencium, meraba, membelai, atau memeluk dianggap tidak layak untuk perempuan, melainkan dicium, diraba, dibelai, dan dipeluk atau dipeluk. Nah, dalam kerangka ideologi linguistik semacam ini, bahasa Indonesia memperlihatkan genderistiknya. Ya, jelas ya bahwa ternyata permasalahan genderistik dalam bahasa itu sangat lekat. Laki-laki cenderung aktif ya, ditampilkan sebagai sosok yang aktif dalam bahasanya, maka kata-kata yang digunakan itu lebih cenderung menggunakan bahasa atau kata-kata pilihan kata yang kata-kata aktif, kata kerja aktif verba, kata kerja aktif. Berbeda dengan perempuan, kata kerja pasif seperti tadi ya. Saya lanjutkan lagi. Mana nih? Oh ini. Nah, hal itu pada akhirnya ikut memproduksi berlakunya variasi bahasa yang dianggap feminin dan maskulin dalam dunia puisi Indonesia. Nah, kumpulan puisi-puisi perempuan Indonesia, Seserpih Pinang Sepucuk Sirih, Bunga Rampai Puisi Wanita yang terbit pada tahun 1979 misalnya, yang dieditori oleh Mendiang Tutiherati, sebagian besar memperlihatkan representasi dari pendapat itu. Pendapat itu tadi ya, mengenai bagaimana kemudian masalah genderistik dalam bahasa ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, diksi-diksi para perempuan penyair itu sebagian besar memperlihatkan ruang persepsi yang terbatas. Istilah ruang persepsi ini diambil dari istilah Michelle C. Haley untuk memperlihatkan persepsi manusia yang memengaruhi daya cipta metafora pada kalangan penyair atau sastrawan, dimulai dari lingkungan yang terdekat sampai ke pandangan ideologisnya. Nah, keterbatasan ruang persepsi ini terungkap salah satunya dalam tema-tema yang diangkat wanita dalam puisinya. Ada semacam subordinasi terhadap tema-tema mikrokosmos yang diangkat wanita. Dalam hal ini tema-tema seputar rumah tangga atau dunia dalam rumah. Nah, rupanya tema-tema domestik itu berpengaruh. Ya, punya pengaruh besar dalam diksi-diksinya. Diksi yang digunakan berkisar sekitar bunga, ibu, anak, perpisahan, kemudian sepi, kamar, langit, malam, lamunan, dan sejenisnya. Meskipun Herati berusaha meluaskan ruang persepsi mereka ke dalam ruang persepsi yang lebih besar, seperti alam dan manusia, manusia dan masyarakat, cinta dan kematian, serta rekaman kesan, harapan, dan komunikasi. Namun, ruang persepsi terbatas itu yang membuat puisi dalam sebagian kumpulan puisi itu tampil jernih, sederhana, dan tak banyak menciptakan sampiran yang kompleks. Itu yang diakui oleh Afrizal Malna. Nah, misalnya pada puisi Pulasan Hidup karya S. Rukiah yang ditulis pada tahun 1948, terdapat tuturan yang memperlihatkan ruang persepsi yang terbatas pada ruangan kamar di dalam wacana lebih luas tentang kepalsuan manusia. Nah, seperti dikutip di sini begini. Depan cermin, berdiri aku menghias rupa. Senyuman di bibir,
membunga cinta. Di bawah listrik yang menyorot 40 watt. Lambang dunia pulasan hidup, memalsu diri semata. Jelas ya di sini betapa persepsi ruangnya sangat terbatas. Iya, istilahnya jarang diksi-diksi yang digunakan itu mencoba memperluas ruang persepsi itu. Lebih ke domestik ya. Nah, itu dia. Kemudian dalam puisi Cocktail Party karya Tuti Herati, ini memperlihatkan tuturan ruang persepsi yang terbatas pada pakaian di tubuh perempuan ke dalam wacana lebih luas tentang pertarungan kehidupan. Nah, dikutipkan di sini, meluruskan kain baju dahulu, meletakkan lekat sanggul rapi, lembut ikal rambut di dahi, pertarungan dimulai. Ya kan? Beda ya. Jadi pertarungan, ruang yang dipersepsikan dalam puisi ya, puisi-puisi yang ditulis oleh perempuan ini memang agaknya lebih sempit daripada laki-laki. Laki-laki akan berbicara tentang alam semesta, langit, cakrawala. Rendra misalnya sering banget menggunakan kata-kata cakrawala, matahari, bumi gitu. Nah, alam semesta gitu. Tapi ruang persepsi perempuan agaknya sangat domestik. Namun sebenarnya tema-tema dan ruang persepsi yang terbatas pada dunia dalam rumah banyak pula diangkat laki-laki dalam puisinya. Seperti pada puisi karya Sapardi Djoko Damono dan Subagio Sastrowardoyo. Atau di luar penyair laki-laki tersebut masih banyak puisi yang bertema dan berdiksi dunia dalam rumah yang ditulis oleh laki-laki. Nah, misalnya pada sajak yang ditulis Sapardi Djoko Damono seperti Bola Lampu, kemudian Catatan Masa Kecil, terus Cahaya Bulan Tengah Malam. Ada lagi Telur 1, Cermin 2 dan lain-lain. Nah, sebagai contoh pada puisi yang ditulis Sapardi Djoko Damono judulnya Catatan Masa Kecil 3. Terungkap di sana dunia dalam rumah. Nah, seperti apa puisinya? Nah, kira-kira begini bunyinya. Ia turun dari ranjang lalu berjingkat dan membuka jendela menatap bintang-bintang. Dan ketika ia menoleh, nampak ibunya sudah berdiri di belakangnya, berkata, "Biar kututup jendela ini, kau tidurlah saja setelah semalam suntuk terjaga, sedang udara malam jahat sekali perangainya." Ya kan, ini persepsi ruang yang sempit ya. Nah, kamar, cuman di dunia kamar. Atau dalam puisi yang lainnya bola lampu. Nah, sebuah bola lampu menyala tergantung dalam kamar. Lelaki itu menyusun jari-jarinya dan bayang-bayangnya nampak bergerak di dinding. Itu kijang, katanya. Sebuah bola lampu ingin memejamkan dirinya. Ia merasa berada di tengah hutan. Nah, kelihatan banget ya ruang persepsinya ya. Cuman berada di dalam kamar tapi berasa berada di alam semesta, alam yang liar di rimba raya. Wah. Begitulah ruang persepsi diciptakan dalam puisi. Lalu bagaimana dengan puisinya Subagio Sastrowardoyo? Saya akan hadirkan, tapi setelah kita simak dulu beberapa informasi yang harus melintas ke ruang dengar Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, masih bersama saya Ribut Ahmadi di Koja Sastra. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Aduh, tiap ruko dan sujud, lutut saya makin nyeri. Sholat jadi nggak khusyuk. Waduh, bahaya itu Pak Dodi. Dulu saya juga begitu. Sudah terapi sana-sini, tapi hasilnya cuma sebentar aja. Tetapi sejak rutin minum susu Delisia Platinum, alhamdulillah, sendi terasa lebih ringan, tulang juga nggak mudah ngilu, bahkan di pernapasan pun juga enteng, Pak. Susu Delisia, memangnya aman? Insya Allah aman. Delisia Platinum ini rendah laktosa, tinggi kalsium, ada kandungan A2 beta kasein juga. Delisia Platinum diformulasikan dari bahan alami secara khusus dan diproduksi dengan teknologi generasi terbaru, membantu Anda mengatasi permasalahan tulang, sendi, dan pernapasan. Delisia Platinum tersertifikasi aman dan bermanfaat. Dapatkan Delisia Platinum di radio kesayangan Anda atau toko online Delisia Platinum sekarang. Kini bertransformasi, Balai Super Apps hadir menemani. Satu aplikasi, semua terkoneksi, bikin hidup lebih praktis, semua pasti. Cari rumah, langsung klik aja. Community, bayar tagihan praktis. Promo, seru, merchant banyak banget. Balai Space bikin nyaman, lengkap banget. Satu aplikasi, semuanya ada. Download Balai sekarang, yuk mulai cerita. Apapun yang kamu butuhin, semua ada di sini. Dari properti sampai promo, praktis dan pasti. Balai Super Apps, hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps, bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps, bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Balai Super Apps, hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps, bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi di edisi ke-239 Kamis 15 Mei 2025 ya. Dan masih kita bahas topik kita malam hari ini, diksi laki-laki dan perempuan dalam puisi mutakhir Indonesia. Nah, tadi sudah kita obrolkan seputar ruang persepsi ya, persepsi ruang ya, yang
terlalu domestik. Tapi ternyata ada ya para penyair atau laki-laki penyair kayak Subagio Sastrowardoyo, Sapardi Djoko Damono. Bahkan sebenarnya kalau misalkan kita baca lagi lebih banyak karya-karya puisi, Rendra pun juga pernah membuat atau menciptakan, mengubah puisi-puisi dengan menggunakan atau mempersempit ruang persepsinya. Ya, terutama di dalam kumpulan puisi-puisi cinta W.S. Rendra. Nah, coba deh baca. Ya, baik. Saya akan lanjut lagi ke dalam esai yang sudah ditulis oleh Ganjar Huya, ya, dalam yang pernah dimuat dalam jurnal susastra, jurnal ilmu sastra dan budaya yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Baik, tadi sudah kita ulas sebentar sekilas mengenai puisinya Sapardi Djoko Damono. Lalu bagaimana dengan puisinya Subagio Sastrowardoyo? Nah, ternyata ini kawan, puisi-puisi dari Subagio Sastrowardoyo yang memperlihatkan tema-tema dan ruang persepsi yang terbatas. Ini terutama pada dunia dalam rumah. Ternyata ada juga. Misalnya terdapat pada puisi Matahari Sudah Tua. Terus puisi Perempuan yang Berumah di Tepi Pantai. Ada juga Doa Seorang WTS. Lain lagi puisi 5 Sajak Tentang Perempuan, dan masih banyak lagi puisi-puisi lainnya. Nah, sebagai contoh pada kutipan puisi Matahari Sudah Tua yang ditulis oleh Subagio Sastrowardoyo, terungkap di sana kutipan seperti ini. Terungkap di sana bahwa ada dunia dalam rumah pada puisi itu. Nah, kutipannya begini. Dia yang diam selalu, terbayang pada ragamu, Adam. Di balik jendela, tapi tanganmu merenggut perut Hawa, membersihkan anak dengan kerut-kerut muka. Nah, disebutkan tadi ya bahwa tema-tema domestik ini berpengaruh besar dalam diksi-diksi puisi penyair, para penyair terutama perempuan. Nah, tetapi benarkah tema rumah tangga dan dunia dalam rumah merupakan sesuatu yang sempit? Nah, ini dia nih, menarik nih. Apakah benar persoalan atau tema-tema yang domestik itu benar-benar sempit, tidak luas? Nah, jika dilihat hanya dari satu segi, ya, dari satu aspek, ya, mungkin benar pandangan itu. Tetapi sebuah puisi bisa dipandang dari berbagai sudut dan bisa menimbulkan banyak interpretasi. Dunia dalam rumah dan yang diangkat laki-laki maupun perempuan bisa dipandang bisa jadi memiliki bias dan kandungan yang lebih luas dari itu. Dan memang setiap pengkaji puisi ternyata memiliki hak untuk mengkaji sebuah puisi dengan menggunakan pendekatan yang diinginkannya dan dari sudut pandang yang berbeda, termasuk dari sudut pandang gender. Nah, kecenderungan yang ada sekarang ini dan juga yang cukup mengherankan, mereka seperti lebih tergoda dalam tanda kutip untuk melakukan kajian dari sudut gender pada karya sastra yang ditulis perempuan. Iya, kalau kita bicara soal gender rata-rata banyaknya pasti deh yang diambil adalah karya-karya dari para pengarang, para perempuan pengarang ataupun perempuan penyair. Padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, dengan sudut pandang gender, para pengkaji sastra cenderung melihat ada diksi laki-laki dan diksi perempuan. Nah, diksi laki-laki identik dengan kekerasan
diksi perempuan dengan kelembutan. Nah, pandangan seperti ini tentu saja merupakan persepsi yang menyetujui wanita itu lemah atau inferior. Juga tak ubahnya seperti pandangan Robin Lakoff yang percaya bahwa bahasa perempuan bahasa perempuan itu rendah karena membuat pola kelemahan dibandingkan tuturan laki-laki yang menunjukkan pola lebih kuat. Nah, kajian-kajian tentang karya sastra yang ditulis oleh perempuan pun cenderung dipisahkan dari istilah penyair secara umum. Korrie Layun Rampan misalnya, ketika mengulas kumpulan puisi wanita penyair Indonesia tahun 1997 yang disuntingnya, di suatu pihak ya, kajiannya mengangkat eksistensi karya puisi perempuan penyair, tetapi di lain pihak membuat kesan bahwa kepenyairan perempuan adalah dunia tersendiri yang lepas dari sejarah kesusastraan Indonesia, sehingga seolah-olah ada sejarah kesusastraan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak jauh beda dengan ketika Tuti Herati menamakan kumpulan puisi-puisi perempuan Indonesia dengan Seserpih Pinang Sepucuk Sirih Bunga Rampai Puisi Wanita yang terbit pada tahun 79. Nah, padahal di dalam kumpulan puisi karya 30 wanita penyair yang disunting Rampan itu terlihat sekali gagasan penyetaraan gender seperti terlihat dalam puisi Aku Hadir yang ditulis oleh Abidah El Haliki. Dalam perjalanan ada juga Perjalanan Para Lelaki yang ditulis oleh Oka Rusmini dan lain-lain. Nah, mari kita perhatikan contoh puisi yang berjudul Aku Hadir, karya Abidah El Haliki. Aku perempuan yang menyeberangi zaman, membara tanganku menggenggam pusaka. Suara diam, menyaksikan pertempuran, memperanakkan tahta. Raja-raja memecahkan wajah, silsilah kekuasaan. Aku perempuan yang merakit titian, menabur lahar berapi di bukit sunyi, membentangkan impian di ladang-ladang mati, musik gelisah dari kerak bumi. Aku perempuan yang hadir dan mengalir membawa kemudi panji matahari. Aku perempuan yang kembali dan berkemas pergi. Itulah puisi dari Abidah El Haliki ya, yang judulnya Aku Hadir. Keren ya. Iya, nggak selalu ya, istilahnya persepsi ruang itu terbatas dalam puisi atau dalam puisi-puisi yang ditulis oleh perempuan penyair. Dalam hal ini pilihan bahasa ternyata bebas-bebas saja, sah-sah saja seorang perempuan penyair menggunakan bahasa-bahasa yang, karena memang itu tadi bahasa bahasa Indonesia ya tidak berjenis kelamin sebagaimana bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lain yang serupa, misalkan bahasa Perancis ataupun bahasa Inggris masih ada ya feminine and masculine atau feminitas dan juga maskulinitas. Nah, di dalam puisi tadi ya tidak ada sama sekali diksi yang menunjukkan kelemahan. Ya, sangat perkasa nih puisinya. Bahkan kalau dibacakan lebih menggelegak deh kayaknya, lebih menggetarkan deh diksi-diksi yang digunakan. Bahkan di awal puisi tadi ya, dengan tegas penyair menyatakan bahwa eksistensinya sebagai seorang perempuan dengan diksi yang kuat. Aku perempuan. Nah, itu dia. Nah, diksi-diksi yang terkesan jantan pun terlihat dalam pemilihan tuturan
em, membara tanganku, menggenggam pusaka, menyaksikan pertempuran, memperanakkan tahta, memecahkan wajah, merakit titian, menabur lahar, kemudian membentangkan impian, dan juga menunjukkan bahwa aku yang perempuan itu adalah yang membawa kemudi bagi pilihan hidupnya sebagai penyair. Nah, selain itu, ini kawan, ada bias gender dalam dua penamaan kumpulan puisi dari kurun dua dasawarsa itu. Nah, hal itu bisa dilihat dari misalnya penamaan wanita penyair atau puisi wanita. Nah, seolah-olah ada penyebutan khusus bagi perempuan yang menulis puisi atau puisi yang ditulis perempuan atau wanita. Nah, sedangkan untuk laki-laki cukup dikatakan penyair dan puisi. Tak ada sebutan pria penyair atau puisi laki-laki. Seolah-olah leksikal penyair, kosakata penyair dan puisi melekat pada diri laki-laki. Kata penyair tentu saja menunjukkan semantik kata yang digunakan untuk merujuk kepada laki-laki dan juga perempuan yang menulis atau mengarang puisi atau syair. Nah, demikian juga leksikal puisi bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, tapi kenapa ada istilah semacam itu? Nah, ya itulah ya betapa serunya dunia kesusastraan. Saya akan kembali. Kali ini saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah musikalisasi puisi yang dibawakan oleh band dari Jakarta, Kabar Burung, ya, yang membawakan sebuah puisi karyanya Rendra, judulnya Telah Satu. Kita simak bersama di Gajah Sastra. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Gelisahmu adalah gelisahku. Berjalanlah kita bergandengan dalam hidup yang nyata dan kita cintai. Lama kita saling bertatap mata dan makin mengerti. Tak lagi bisa dipisahkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan
dambatkan. Engkau adalah peniti yang telah disematkan. Aku adalah kapal yang telah berlabuh dan ditambatkan. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sedang cari elektronik berkualitas dengan harga terbaik? Berkajaya Elektronik jawabannya. Kami hadir dengan pelayanan terbaik, barang 100% original dan 100% baru, lengkap dengan garansi resmi pabrik. Sebagai dealer resmi brand ternama, kami menyediakan semua jenis barang elektronik dari berbagai merek. Belanja makin mudah dengan layanan antar gratis ongkir, garansi purna jual terbaik, serta opsi pembayaran kredit untuk kenyamanan Anda. Belanja di Berkajaya Elektronik lebih untung. Dapatkan promo cashback dan diskon setiap hari, hadiah langsung, serta kesempatan memenangkan undian spektakuler. 10 unit kulkas dan 10 unit mesin cuci. Ingat, Berkajaya Elektronik hanya ada satu di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan. Tidak ada cabang lain. Jangan sampai salah pilih ya. Datang dan temukan elektronik terbaik dengan harga paling hemat hanya di Berkajaya Elektronik. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anak sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh. Kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga. Tiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Ya, masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan masih bersama saya Ribu Tahwandi ya. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Ada Budi di Comal. Oke, terima kasih ya. Ngusulin aja nih Hairil Anwar, kapan-kapan dibahas dong. Oke. Sempat ya, pernah ya dibahas Hairil Anwar, tapi mungkin pas waktu itu Mas Budi ini nggak ngikutin gitu ya. Terus ada lagi Le Abbas ya di Comal ya. Ceritaku belum layak ya. Yang penting ikut. Iya. Nanti ini deh saya bacakan mungkin di mana? Lihat malam ya. Kayaknya pas deh. Iya. Oke. Tapi bagus kok ceritanya. Mungkin tinggal dipoles aja sih. Ya. Saya sebenarnya pingin loh bikin kelas menulis di Radio Kota Batik. Kira-kira ada nggak ya yang mau ikut? Kalau misalkan ada, atau mungkin putra-putri atau siapapun itu ya yang pingin mempelajari dunia kepenulisan, boleh nih. Saya pingin buka kelas itu di sini. Gimana? Setuju nggak? Terus ada juga Jafar di Kalilembu. Terima kasih ya. Sehat bahagia juga untuk Jafar di Kalilembu bersama keluarga. Oke. Terus siapa lagi yang gabung? Baik. Ada Pak Karyono juga ya. Oke deh. Terima kasih. Baik. Saya lanjutkan lagi ulasan kita mengenai diksi laki-laki dan perempuan dalam Puisi Mutakhir Indonesia. Sebuah esai yang pernah ditulis oleh Ganjar siapa namanya? Ganjar Hwia. Namanya itu aneh tapi asik. Yang pernah dimuat dalam jurnal Sastra dan Budaya Susastra, terbitan dari Yayasan Obor Indonesia. Baik, kita menuju ke persoalan lainnya, yaitu gender puisi dan diksi puisi mutakhir Indonesia. Nah, sengaja di dalam tulisan ini puisi dibubuhi kata mutakhir sebelum kata Indonesia. Kenapa? Hal ini ditujukan untuk membatasi bahwa pokok yang dibahas adalah pemakaian bahasa dalam puisi-puisi Indonesia mutakhir yang diperkirakan dapat mewakili puisi-puisi tahun antara 90-an sampai 2000-an. Nah, selain itu kata mutakhir juga untuk memperlihatkan adanya beberapa perbedaan dalam menggunakan diksi puisi antara periode generasi yang terkini dengan periode generasi sebelumnya. Iya sih memang. Karena kalau kita mempelajari puisi ya, di era-era sebelum 90-an, katakanlah 80, 60, itu sudah ada pergeseran penggunaan bahasa. Apalagi kalau masuk ke sebelum Indonesia merdeka, katakanlah tahun 30-an, ini masih dipengaruhi oleh gaya-gaya Melayu. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Makanya ada istilah puisi modern dan puisi lama. Nah, itu dalam studi sastra ya. Nah, di dalam pembahasan sebelumnya pun secara tersirat telah disinggung tentang perbedaan daya ungkap dalam diksi, khususnya antara perempuan penyair tahun 70-an, seperti dalam kumpulan puisi Seserpih Pinang, Sepucuk Sirih, Bunga Rampai Puisi Wanita yang terbit pada tahun 79. Nah, dengan diksi perempuan penyair yang terkini, seperti dalam kumpulan puisi Wanita Penyair Indonesia yang terbit pada tahun 97. Ya, di era 70-an memang begitu ya. Lalu mengapa hanya diksi yang dilihat? Nah, ini tiada lain karena diksi atau pilihan kata sangat erat kaitannya dengan hakikat puisi yang penuh dengan
pemadatan dalam bahasanya. Nah, penyair dituntut kecermatan dalam memilih kata-kata karena kata-kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya, komposisi bunyinya dalam rima dan irama, kedudukan kata tersebut di tengah kata lain, dan kedudukan kata dalam keseluruhan puisi. Nah, dalam proses pemilihan kata-kata sering terjadi pergumulan penyair dengan karyanya, yaitu bagaimana penyair memilih kata-kata yang benar-benar mengandung arti yang sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, baik dalam arti konotatif maupun denotatif. Ya, memang ya, di dalam menulis puisi untuk menentukan kata, memilih kata yang tepat, seseorang harus cermat menggunakan kata. Ya, termasuk komposisi bunyi ya, antara a i u e o nya, terus kemudian bunyi vokalnya, apakah itu akan membentuk sebuah irama atau persajakan gitu ya. Nah, karena puisi, menulis puisi, mengubah puisi mirip-mirip dengan mengubah lirik lagu sebenarnya. Tetapi kalau lirik lagu lebih sederhana daripada puisi. Puisi lebih rumit dalam konteks penggunaan atau pemilihan kata ya. Kalau lirik lagu mungkin lebih cenderung pada bagaimana itu akan berirama sesuai dengan musik yang digubah gitu. Nah, kita juga kata juga merupakan unsur bahasa yang sangat penting dan paling esensial dalam puisi, sehingga dalam pemilihannya para penyair berusaha agar kata-kata yang digunakannya itu mengandung kepadatan dan intensitasnya. Nah, serta agar selaras dengan sarana komunikasi puitis yang lain. Nah, dalam tataran bahasa, kata adalah satuan bahasa yang paling kecil yang merupakan lambang atau tanda bahasa yang bersifat mandiri secara bentuk dan makna. Nah, kata berfungsi untuk menunjuk atau menyebut, atau dalam bahasa Inggrisnya to refer, to denote sesuatu. Sesuatu ini bisa benda, perbuatan atau peristiwa, hal, sifat, atau keadaan, dan juga jumlah yang bersifat luar bahasa. Terutama untuk kata-kata di luar bahasa, extra linguistic word atau non-linguistic word. Nah, kata-kata yang dipilih penyair merupakan kata-kata yang dianggap paling tepat dalam konteks puisi tersebut. Nah, sebagaimana diungkapkan Coleridge, bahwa usaha untuk mengubah kata-kata dalam larik-larik sebuah puisi dengan kata-kata yang lain, ini dapat mengubah kesan total yang dibentuk oleh puisi itu. Apabila kata dan frasa ditinjau dalam keberadaannya sebagai lambang, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan bukan berada dalam hubungan antara bentuk dengan sesuatu yang dinamai atau digambarkan, melainkan antara aspek bentuk atau signifian ya dengan aspek arti signifi. Nah, pemahaman signifi dalam kesadaran batin penafsir ini akan membuahkan gambaran signifikatum sebagaimana ditertandai lewat signifikannya. Nah, sebagai contoh, kata bunga bukan hanya ada dalam hubungan timbal balik dengan referen yang dapat digambarkan sebagai bunga itu sendiri ya, melainkan tergambarkan lewat lambang kebahasaannya. Dengan demikian, hubungan antara lambang kebahasaan dengan sesuatu yang dilambangkannya ada dalam hubungan ganda. Makanya kata sebagai lambang kebahasaan memungkinkan untuk diubah relasinya dengan makna lain atau menjadi makna lain. Nah, kata
yang membentuk kelompok kata mampu menimbulkan makna baru yang berbeda dari sekadar perpaduan makna unsur-unsurnya. Kata yang dikombinasikan dengan kata-kata lain dalam berbagai variasi mampu menggambarkan bermacam-macam idea, angan, dan juga perasaan. Nah, dalam kedudukannya sebagai medium ekspresi perasaan, angan ataupun ide ini, kesatuan antara lambang dengan yang dilambangkan sudah sangat padu. Sebagai contoh, kata bunga ini mengacu kepada bagian dari tumbuhan, berdaun, dan berasal dari kuncup yang kemudian mengembang dan biasanya berwarna indah dan wangi harum. Nah, dalam prosesnya untuk mengekspresikan sesuatu, kata bunga dapat bermakna lain yang diandaikan melekat dalam lambang kebahasaan itu sendiri. Nah, kata bunga misalnya maknanya bisa saja diekspresikan sebagai idea atau angan tentang keindahan dan bukan lagi sebagai benda atau tumbuh-tumbuhan. Nah, lebih jauh kita bisa melihatnya dalam hubungannya dengan frasa bunga desa misalnya. Nah, lambang bunga atau kata bunga pada bunga desa dalam hal ini telah mengalami perubahan makna. Ciri semantik bunga sebagaimana arti sebelumnya telah mengalami perubahan. Lambang bunga desa selain masih tetap dapat diacukan pada bunga yang tumbuh di desa, dapat juga diacukan pada pengertian gadis atau perawan yang menjadi rebutan atau gadis yang paling cantik dan menjadi kebanggaan di desa. Nah, oleh karena itu, diksi bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata mana yang perlu dipakai untuk mengungkapkan suatu gagasan, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan juga sebagainya. Nah, dengan begitu, diksi tidak dapat dilihat sebagai hal yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih luas karena karya sastra sebagai sebuah wacana yang utuh. Hal sama juga dikemukakan oleh Umar Yunus bahwa konteks kata hendaknya dilihat bagi kepentingan larik dan bait puisi secara keseluruhan, bukan dalam arti sempit yang hanya terbatas pada kalimat tempat kata tersebut berada. Nah, artinya begini. Ketika kita memilih kata untuk dibubuhkan dalam sebuah puisi, kita harus mengetahui dulu kita mau ngomong apa sih, sehingga unsur kepadatan dalam puisi itu sebenarnya mewakili keseluruhan. Setiap kata yang ada di dalam puisi itu mewakili keseluruhan di dalam puisi itu tadi. Makanya artinya gini, kita tidak kemudian memilih kata sebatas untuk di baris-baris tertentu, tetapi ini ngomongin secara keseluruhan, sehingga kata yang kita pilih itu bisa nggak mewakili secara keseluruhan ide atau gagasan yang mau kita sampaikan di dalam puisi itu tadi, gitu. Misalnya nih, untuk menggunakan kata kursi misalnya, saya mau ngomong apa tentang kursi ini. Nah, di mana, kenapa saya harus tempatkan kata kursi di dalam puisi itu? Karena saya sedang ingin bicara tentang kekuasaan misalnya. Nah, kursi yang bagaimana? Nah, itu ya. Baik. Nah, dengan begitu, pembahasan hubungan bahasa dan gender dalam diksi puisi yang dilakukan tetap merujuk kepada konteks puisi yang sudah diandaikan sebagai subordinasi pemilihan diksi perempuan dari pemilihan diksi laki-laki. Nah, dengan begitu kita bisa melihat bahwa ketegangan gender dalam puisi mutakhir Indonesia ini memperlihatkan fenomena puisi-puisi mutakhir perempuan yang telah memasuki wilayah diksi laki-laki. Nah, diksi-diksi yang dulu ditabuhkan
mulai dipakai dalam puisi-puisi perempuan, seperti dalam puisi Nikah Pisau yang ditulis oleh Dorothea Rosa Herliani. Begini bunyinya. Sampai kurampungkan kenikmatan senggama, sebelum merampungkanmu juga, menikam jantung dan merobek zakarmu dalam segala ngilu. Atau dalam puisi Oka Rusmini yang judulnya Di Depan Meja Rias. Nah, di sana terungkap seorang laki-laki mendekat. Dia kagumi keliaran warna-warna yang melekat. Aku mulai menggeliat, agak panas. Nah, Herliani dan Rosmini telah menggunakan diksi-diksi yang umumnya dulu bisa membuat perempuan merah mukanya jika mendengarnya tanpa kiasan. Misalnya kata senggama, zakar, ataupun menggeliat. Nah, ini diksi-diksi yang biasanya digunakan oleh para penulis laki-laki. Nah, mungkin diksi-diksi yang menyinggung keadaan atau wilayah intim ini terasa biasa jika dipakai laki-laki, ya kan? Seperti dalam puisi Setelah 200 Tahun Terlupa yang ditulis oleh H.U. Mardiluhung. Di sana disebutkan, aku ulurkan mani hijauku, istriku merajutnya dalam kepompong. Mungkin tete istriku yang menggunduk dengan aroma semesta yang memancarkan sumber segala sumber. Atau juga dalam puisi Sepi Itu, karya Aslan A. Abidin. Duduk sendiri di meja pojok, menyilangkan pahanya yang mulus dan memperlihatkan sebagian buah dadanya yang montok. Begitulah diksi laki-laki dalam puisinya, cenderung vulgar gitu ya, terbuka terang-terangan. Tetapi dalam puisi sesungguhnya ini bukan masalah soal kevulgaran, tetapi ada makna yang berbeda. Nah, makanya untuk memahami karya sastra kita perlu lebih banyak membaca, lebih banyak belajar. Dan memang banyak hal yang perlu kita lebih banyak lagi untuk kita baca. Baik, saya masih akan lanjutkan lagi ulasan kita pada malam hari ini ya, dengan diksi-diksi itu tadi ya, diksi antara laki-laki dan perempuan. Tapi sebelumnya kayaknya kita perlu menyimak ini dulu deh, musikalisasi puisi dulu ya. Saya ingin hadirkan ke ruang dengar Anda musikalisasi puisi dari Opianda Resta, Sungai, yang diambil dari puisinya Joko Pinurbo. Jangan kemana-mana, tetap di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ibu membekaliku sebuah sungai yang jernih dan berkecipak airnya. Sungai itu ditanam di telapak tanganku. Mimpi ibu terbawa dalam arusnya. Bila aku
gemuruh di malam jauh. Bila rindu menguap dan aku banjir, oh, jari-jari tanganku mengucurkan air, mengucurkan air, mengucurkan air, mengucurkan air. Bila aku tidur, sungaiku berkelana menyusuri garis nasibku, gemericik di tengah hutan, gemuruh di malam jauh. Bila rindu menguap dan aku banjir, oh, oh, jari-jari tanganku mengucurkan air, mengucurkan air, mengucurkan air, mengucurkan air, mengucurkan air, mengucurkan Ya, masih menyisakan setengah jam lagi ya kebersamaan kita di Koja Sastra untuk edisi 239. Kali ini di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 ya. Nah, kita lanjut lagi mengenai masalah diksi ini. Ya kawan, fenomena kekerasan yang menjadi kenyataan budaya yang banyak diperlihatkan di media massa ini rupa-rupanya banyak juga dimasuki para perempuan penyair. Nah, diksi yang terkesan keras ini tidak lagi hanya didominasi laki-laki dan representasinya dalam puisi dapat dilihat dalam puisi yang ditulis oleh Abidah El Haliki. Judulnya Menjelang Hijrah. Kemarilah wahai pedang terasah, tebas leherku, kuliti tubuhku, korek mataku, kelupas telingaku, cincang dagingku, uraikan sejarah, kupas satu-satu. Ya, diksi yang dipilih oleh Herliani, Rusmini, dan juga El Haliki yang sebelumnya diklaim hanya pantas diungkapkan oleh laki-laki bisa disebut sebagai ketegangan ideologi linguistik dari rezim bahasa laki-laki. Nah, munculnya puisi-puisi mereka di awal tahun 90-an menyertai munculnya perempuan-perempuan penyair lainnya yang banyak menggunakan diksi-diksi laki-laki dalam puisi mereka. Nah, diksi yang dipilih perempuan dalam puisi bukan lagi semata-mata dunia dalam rumah, tetapi lebih sebagai dunia luar rumah.
Namun tentu saja ada pengecualian. Nah, beberapa perempuan di era itu masih ada yang menulis tentang ibu, anak, rumah, suami, dan atau kupu-kupu, seperti puisi yang ditulis oleh Dianing Widya Yudhistira. Nah, Dianing Widya Yudhistira ini sebenarnya orang Batang, rumahnya Karangasem, yang kemudian berpindah ke Jakarta sekarang. Dia pernah menulis novel Sintren, terus ada beberapa novel. Saya pernah ketemu juga, saya juga malah diberi bukunya. Belum sempat saya hadirkan di sini, tapi mungkin nggak ya, karena dia pulangnya setahun sekali. Nah, judulnya Ibu, Untuk Suamiku, dan juga puisi rumah. Atau juga puisi yang ditulis oleh Medi Lukito. Nah, ini kawan saya di medsos juga ya, di grup juga. Nah, dalam Pengemis Perempuan dan Anaknya, terus puisi Anakku dan Kupu-kupu. Nah, diksi tentang dunia perempuan yang agung, alam sebagai metafora keindahan perempuan, dunia anak-anak dalam dekapan sayang ibu, seperti yang ditulis oleh perempuan pada masa pujangga baru, sudah jarang menjadi diksi-diksi para penyair mutakhir Indonesia. Nah, perempuan telah biasa menyampaikan keinginan dirinya secara terbuka. Mungkin puisi yang ditulis Nana Ernawati, ya, judulnya Sajak Bertamu, ini menjadi representasi dari hal keperempuanan atau hanya dilakukan laki-laki. Dia tulis begini, "Oh, mungkin saya bisa pinjam suaminya sebentar, saya cuma ingin numpang kencing." Ungkapan suami yang bisa dipinjam dan pernyataan numpang kencing bukan lagi dianggap perilaku bahasa yang bisa menjatuhkan citra perempuan dalam puisi. Tetapi bagaimanakah laki-laki memandang dunia perempuan atau tentang perempuan dalam puisi-puisi mereka? Hampir seluruh puisi yang ditulis laki-laki pernah berbicara mengenai perempuan. Perempuan bisa dikatakan merupakan diksi-diksi dari metafora yang luar biasa dalam kebanyakan puisi dari penyair laki-laki dibandingkan dengan metafora lainnya. Nah, mari kita lihat kutipan dari puisinya Asep Zamzam Nur. Judulnya Lagu Bulan April. Sebuah kolam adalah kekekalan merah muda, tapi matamu lebih dalam dari 1000 pengakuan dosa. Di bahumu, bunga-bunga bakung menjalin rambut ikalnya. Bunga-bunga tulip tersenyum malu di ceruk pipimu. Jauh di seberang ladang-ladang gandum, sebuah mata air jernih dengan roda airnya yang terus bergerak laksana waktu, nampak mengalir ke dalam matamu yang tak beriak itu. Semuanya seperti cahaya langit musim semi yang megah. Kolam anggur tak habis-habisnya direguk bumi dahaga. Rambutmu lebih halus dari puisi dan lukisan manapun. Seperti anugerah bagi hamparan negeri yang penuh ciuman ini. Kelihatan banget ya, puisi ini begitu mengagungkan perempuan gitu ya, Asep Zamzam Nur. Selamat malam Kang Asep ya. Kita pernah jumpa. Nah, dalam puisi di atas ya, berbagai diksi muncul dari mitos-mitos keindahan dan sekaligus kelemahan perempuan. Nah, perempuan lekat dengan diksi merah muda, bunga-bunga, mata air jernih, dan rambut yang lebih halus dari puisi dan lukisan manapun. Tetapi itu juga dilekatkan dengan kelemahan melalui diksi pengakuan dosa dan objek bagi hasrat laki-laki, yaitu ciuman. Ya, hal itu tidak jauh beda dengan puisi yang ditulis oleh Remy Novaris DM dalam puisinya
yang judulnya Perempuan dalam Motor. Nah, kira-kira begini bunyinya. Sebotol Savoy, gin dan jaket yang ketat menyimpan keperempuananmu. Dalam bayangan laki-laki yang keras, tak ada lagi catatan harian. Ia telah terbakar oleh masa silam yang memadat dalam dirimu. Dan rumah tak menyisakan sebuah kamar, apalagi sebuah jendela yang terbuka. Kalaupun ada sebuah pintu, ia hanya menuju ke liang malam yang mengajarkanmu selalu tentang sebuah pemberontakan dengan nyanyian jalanan tanpa peduli siapa yang mendengar. Maka kamu pun hidup seperti laron yang selalu rindu menggapai cahaya, tapi kemudian mati dengan sayap terlepas di lantai yang dingin pada sebuah hotel, tempat orang selalu datang dan pergi, meninggalkan jejak pada tubuhmu dan perlahan-lahan mengering, dan kamu hanya dapat meratapi sisa-sisa hakikat dari keperempuananmu sebagai kodrat yang menjerat. Ya, namun dalam puisi yang tadi ya, karya Novaris ya, berbagai diksi muncul dari kekuatan perempuan yang sekaligus tragis, tragedi yang menyertainya. Ya setidaknya puisi itu ya kalau kita cermati puisinya Novaris ini tragis betul ya. Ini cerita yang mengenaskan sebenarnya. Nah setidaknya puisi itu merepresentasikan puisi yang ditulis laki-laki tentang perempuan yang memiliki penderitaan mendalam ketika perempuan hendak menyamai kekerasan laki-laki. Nah sementara itu dunia ibu ini menjadi wilayah tersendiri dalam tema khusus bagi para laki-laki yang menulis puisi. Ibu adalah diksi yang dipersonifikasikan sedemikian rupa kesuciannya. Tempat lelaki kembali dari seluruh luka-lukanya. Seperti ditulis oleh Isbedi Setiawan ZS yang merekam hal itu dalam kata kunci ziarah, pengakuan, dan karat lewat puisinya yang berjudul Saatnya Aku Mengerti. Nah, ada kutipan begini bunyinya. Ibu, aku kembali ziarah ke dalam pangkuan lautmu. Seperti perahu yang masuk ke galangan lantaran telah karat. Sebab peradaban telah membuatku makin jauh dari lidah asin manismu. Terasa banget ya. Nah, makanya diksi ternyata ya bukan persoalan sepele ya. Artinya bahasa itu begitu, sebenarnya kita jangan sembarangan ya dengan bahasa arti. Semakin kita memahami bagaimana bahasa ditulis, bagaimana bahasa disematkan dalam puisi, semakin kita jadi tahu bahwa bahasa bukan sesuatu yang sederhana, terlampau rumit untuk dipahami. Oke, ada Zainal di Banyurip juga yang ikutan gabung malam hari ini. Terima kasih ya. Oke. Ini apa nih? Oke deh. Baik. Nah, kita masuk ke bagian penutup dari esai ini. Sehubungan dengan pembahasan tadi, terutama tentang puisi dan problem gender, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa seorang penyair adalah seorang individu yang berhak mengomunikasikan apa yang ingin disuarakannya. Dalam hal ini, komunikasi dalam puisi dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi puitik dan fungsi emotif berkaitan dengan aktivitas ekspresi penyair. Nah, dalam konteks ini kawan,
Bahasa puisi ini difungsikan untuk membentuk dan mengungkapkan ekspresi secara langsung sekaligus disertai nuansa sikap penuturnya sendiri. Dilihat dari segi bahasa komunikasi, bahasa dalam teks sastra seperti halnya dengan bahasa yang digunakan media lain memiliki unsur-unsur kata atau frasa dan kalimat. Nah, unsur-unsur bahasa tersebut memiliki beberapa kekhususan dalam pemakaiannya dan setiap penyair mempunyai cara tersendiri dalam memakainya. Makanya disebut juga lingua franca di sini ya. Nah, Richard Bauman dalam bukunya Fab ya, yang terbit pada tahun 2001, ini melihat bentuk sastra dan menaruhnya ke dalam konteks di mana teks sastra ini diperkenalkan ke pendengar. Konteks itulah sebagai tampilan. Bauman memfokuskan pada tampilan lisan, tetapi publikasi sastra ini bisa dilihat dari segi capaian. Nah, Bauman menyatakan bahwa yang diperlukan dalam komunikasi adalah penampilan karena memerlukan penyajian dalam hal ini memerlukan penyaji dalam hal ini pengarang untuk mempertunjukkan kepada pendengar atau pembaca bahwa dia sedang mempertahankan satu set aturan dan mengharapkan pendengar atau pembaca untuk mengevaluasinya. Oleh karena itu, aturan harus tampil di permukaan, seperti ketika teks sastra dikomunikasikan sebagai suatu uraian tentang bentuknya. Nah, oleh karena itu sah-sah saja melihat bahasa dalam puisi dari sudut gender, tetapi pembatasan-pembatasan yang seksis yang ditimpakan pada penyair perempuan tentunya akan berpengaruh pada proses kreatifnya. Jika ia terpaksa mengikuti pembatasan-pembatasan itu, ia sudah tidak jujur lagi dalam berkarya. Dan begitupun kritik-kritik yang memberi sejumlah tuntutan berdasarkan jenis kelamin. Yang mestinya dilakukan adalah ulasan yang mampu menghilangkan persepsi ketidaksederajatan dan dikotomistik laki-laki perempuan, sehingga mampu mengungkap masalah-masalah kemanusiaan yang mendalam dan universal dari puisi-puisi tersebut. Nah, ada baiknya ketika berbicara mengenai diksi laki-laki dan perempuan diletakkan dalam konteks tema dalam puisi. Diksi yang terang-terangan dari perempuan penyair seperti Senggama, Zakar, Payudara dan lain-lain tidak dilihat dari segi etik sosial atau kultur masyarakat yang sering menabuhkan hal itu pada wanita dan dijadikan pemberontakan oleh perempuan untuk mendapat persamaan pengucapan dengan laki-laki. Tetapi dari sisi dan sifat kemanusiaan yang wajar dan umum, yang hal ini bisa dimiliki laki-laki maupun perempuan. Jadi harus digarisbawahi nih di bagian ini bahwa pantas tidak pantas dalam konteks pilihan bahasa dalam mengubah puisi itu tidak ada hubungannya dengan laki-laki atau perempuan. Tetapi kita harus melihatnya, skalanya lebih harus diperluas lagi sehingga kita jadi tahu bahwa oh iya, ada persoalan yang sedang ingin disampaikan. Nah, alangkah lebih baik apabila masalah gender ini tidak diletakkan dalam konteks hierarkis dan dikotomis laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai fenomena kebahasaan dan kesusastraan di sekitar kita. Ya, tuntas sudah ulasan kita malam hari ini, Koja Sastra, diksi laki-laki dan perempuan dalam puisi Mutakhir Indonesia. Terima kasih juga yang sudah gabung lagi, ada Mas Teo Yudhistira di Magelang, ya. Dan ditunggu karya-karya dari Anda.
Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang seru ya. Jadi silakan Anda bisa ya ikutan gabung. Baik, kali ini sebagai sebagai sajian penutup, kali ini saya ingin hadirkan satu musikalisasi puisi, Terbangnya Burung, yang diambil dari puisinya Sapardi Djoko Damono untuk menutup kebersamaan kita di Koja Sastra. Saya akan kembali nanti ya di Rehat Malam, jangan lupa jam 10 malam. Kita akan ngobrol santai. Syukur-syukur ada yang mau curhat nih. Karena sesinya untuk malam hari ini ya di Rehat Malam, sesinya adalah sesi curhat. Baik, kita jumpa minggu depan di Koja Sastra. Terima kasih. Salam sastra, salam budaya, salam untuk Anda semua.